Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Oke, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak masuk semua? Semoga kita diberikan kesehatan selalu agar kita bisa sekolah seperti biasanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu wajib nasional. Oke, silakan Nindi. Oke, teman-temannya silakan berdiri. Sudah siap? Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun sentosa, pribadi bangsaku. ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju. Oke, sebelum kita belajar, kita pemanasan dulu. Sudah siap? Siap. Silakan berdiri. Berdiri di tempat, kursinya dimasukkan ke dalam, kita akan bergerak, kita akan bermain sebentar. Ayo diputar. Kiri. Sudah semangat? Sudah? Kalau gitu Bapak mau bertanya. Hari ini
Sudah sarapan semua? Sarapan apa? Nasi goreng, apa lagi? Mie goreng, telur goreng, nasi uduk, sosis, Bapak lontong. Kalau gitu Bapak mau tanya, gimana sih cara memasak mie? Mie instan. Yang pertama kita harus apa? Apa yang harus kita siapkan? Mie. Selain mie kita harus siapkan apa lagi? Panci, apa lagi? Setelah itu, bagaimana proses masaknya? Rebus airnya di mana? Di kompor. Selanjutnya setelah air sudah direbus, masukkan mie. Setelah itu, iya, bumbunya dituang di mana? Di piring. Setelah itu, masukkan mie yang sudah ke dalam piring. Oke. Setelah itu apa? Disantap. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang coding dan AI. Materinya berpikir komputasi. Ada yang masih ingat? Apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi adalah proses berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan Oke, masih pada ingat ya. Jadi, apa sih berpikir komputasi? Apa hubungannya dengan kita, Bapak bertanya tentang masak mie tadi? Akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Tujuan belajarnya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan algoritma secara sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sederhana menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional tadi? Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah kita berpikir seperti komputer. Ada yang tahu apa itu komputer? Ya, komputer-komputer yang sering kita jumpai di mana biasanya? Di kantor, di warnet, di mana lagi? Ya, mungkin kalian punya di rumah ya. Jadi kita berpikir menjadi komputer. Untuk apa sih berpikir menjadi komputer? Agar masalah bisa kita selesaikan secara sistematis dan oke. Dalam berpikir komputasional ada komponen utamanya. Yang pertama apa? Dekomposisi atau memecah masalah besar menjadi bagian Oke, Bapak akan beri contoh. Bagaimana sih memecah masalah yang besar menjadi lebih kecil? Ada yang tahu ini video apa? Videoku? Siapa yang suka makan kue? Oke. Kalau kalian mau makan kue, apa yang harus kalian lakukan? Membeli. Membuat sendiri. Apa sih hubungannya dengan dekomposisi? Kita memecah masalah menjadi lebih kecil. Kalau kita mau makan kue, kita pecah masalahnya menjadi lebih kecil. Contohnya, kita mau makan kue, kita beli. Dan yang kedua, kita buat sendiri. Kalau kita mau buat sendiri, apa saja yang harus kita siapkan? Alat dan bahan. Setelah itu diapakan alat bahannya? Ya dibuat kue. Contohnya apa saja mau buat kue alat dan bahannya? Telur, tepung, gula, apalagi ragi, mentega, dan segala macamnya. Diapakan bahan-bahan itu?
Dicampur, dibuat sedemikian rupa sehingga kita menjadi kue. Sudah ngerti cara memecah masalah besar menjadi lebih kecil? Jadi kita pecah dulu masalah-masalahnya. Atau kalian pernah bermain game online? Game apa yang kalian mainkan? FF, terus Roblox, ML. Oke, Bapak kasih contoh di Mobile Legend. Kalau Bapak minta kalian untuk membagi hero atau karakter berdasarkan role-nya, ada apa saja? Balmond, Ada tank, ada apa lagi? Support, marksman, assassin. Nah, jadi kalau ada banyak karakter, kalian memecahnya menjadi ke dalam tiap role. Jadi kalau Mia masuk ke mana? Marksman. Kalau Balmond tadi masuk ke mana? Ke fighter. Kalau Johnson? Tank. Atau kita punya kotak sampah di sekolah. Ada berbagai macam kotak sampah untuk misal sampahnya kita buang, kita pisahkan dulu kan. Yang mana yang plastik, yang mana yang organik. Benar? Oke. Ada yang masih bingung cara memecahnya? Dari masalah yang besar kita pecah menjadi lebih. Selanjutnya ada yang namanya pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Oke, mencari kesamaan pola. Misal kita mau mencuci tangan. Apa polanya? Apa yang harus kita lakukan? Tangannya dicuci menggunakan air, menggunakan sabun, digosok, kalau kita mau pakai sampo, basahkan dulu rambut, tuangkan sampo ke, iya, digosokkan ke kepala lalu ada atau tidak kesamaan antara mencuci tangan dan mencuci rambut? Apa kesamaannya? Iya, sama-sama diawali dengan dibasahi, diberikan sabun atau sampo dan digosok dan akhirnya dibilas. Ada tidak polanya? Atau pola kalian berangkat ke sekolah, pola sehari-hari dari bangun tidur, mandi, makan, sarapan, berangkat ke sekolah, terus setelah sekolah pulang. Itu kalian lakukan tiap hari tidak? Iya. Berulang setiap hari? Iya. Oke. Ada yang tahu gambar ini? Tahu. Apa? Iya, permainan Plant versus. Kalau dari gambar ini ada atau tidak kesamaan polanya? Apa? Iya, kalau kalian mau main Plant vs Zombie, mataharinya diletakkan di. Kenapa tidak di depan? Iya, karena dia sangat rentan untuk dimakan oleh zombie. Apalagi? Iya, ada penyerang di depan. Iya, di depan mata. Apalagi? Mataharinya. Kalau kita mau memperbanyak tumbuhan harus menggunakan sinar itu ya. Zombinya ada polanya tidak? Apa pola zombinya? Pola zombinya selalu muncul di sebelah kanan. Ada yang mau coba main? Kita bermain mencoba tentang Plant vs Zombie. Aldi maju di.
Ayo Aldi, apa yang kita lakukan pertama? Iya, penyerangnya diletakkan di rumput. Kemudian mengambil matahari. Polanya seperti itu. Zombie keluar selalu di sebelah. Pernah tidak zombinya dari kiri? Tidak. Dia polanya seperti itu, berulang. Oke, dan permainan ini tujuannya apa sih? Iya, untuk melindungi rumah dari serangan zombie. Oke, Aldi boleh duduk. Jadi sudah tahu tentang pola? Sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke berpikir komputasi yang ketiga. Atau Bapak beri contoh lagi deh tentang pola. Pernah main FF? Apa yang kalian lakukan kalau mau main FF? Polanya main, turun dari kapal langsung kemana? Iya, cari senjata. Pasti kalian sudah tahu kan, kalian harus turun di mana, harus ngambil apa, sudah tahu? Misal setelah turun dari pesawat, kalian langsung ke Bermuda atau langsung kemana tempatnya? Iya, atau ke Peak. Pasti kalian sudah tahu cara-cara untuk kalian menang. Ada pola-polanya, ya kan? Selanjutnya, ada yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Oke, jadi abstraksi ini adalah kita mengambil informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah, dan yang tidak penting itu kita abaikan ataupun kita singkirkan. Iya, contohnya apa? Contohnya, kalian tahu ini permainan apa? Ya, permainan Free Fire tadi. Apa sih tujuan permainan Free Fire tadi? Untuk menang atau buya. Tadi sudah tahu polanya agar menang gimana, harus pakai senjata apa, segala macam ya. Ada nggak yang tidak penting setelah kalian main itu? Yang tidak perlu, informasi yang tidak perlu kalian simpan? Jumlah rumah kalian perlu nggak hafal? Jumlah pintu? Jumlah pohon? Perlu tidak kalian hafalnya? Karena tujuannya tadi apa? Untuk menang. Iya, agar kita bisa lebih fokus untuk mencapai tujuannya. Jadi kita singkirkan informasi yang tidak penting. Oke. Tuh, contohnya gambar Free. Selanjutnya ada yang namanya Apa itu algoritma? Ya, kita menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Contohnya tadi kita pertama-tama tadi Bapak bertanya kalian tentang cara memasak mie. Ada tidak urutannya? Ada. Dimulai dari apa? Dari menyiapkan alat dan diproses sedemikian rupa sampai mie itu bisa kita santap. Nah, contohnya mie. Di dalam gambar ini ada komponen apa saja? Ada mie. Iya. Untuk membuat mie tadi sudah kita contohkan dari awal sampai mie-nya bisa kita santap. Lapar? Lapar. Katanya tadi sudah sarapan. Oke. Kalian tahu nggak ini logo apa? Logo apa? Pernah lihat di mana? Oke, hari ini kita akan bermain peran memasak. Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil peralatannya. Peralatan yang pertama yang kalian ambil adalah topi chef. Oke, topi. Iya, silakan diambil dulu kelompok Aldi. 1,
2, 3. Oke, diletakkan dulu ke mejanya. Diletakkan dulu ke mejanya. Dan terakhir kelompok zikril. Kalau sudah, silakan maju ke depan. Nah, nih. Ini adalah lembar kerja yang nanti akan kalian gunakan. Ini, coba perhatikan dulu ke depan. Aldi, coba semuanya ke depan. Ini adalah alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam memasak. Selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan aturan cara bermainnya. Oke. Sekarang sudah dipakai semua? Mulai sekarang jangan panggil Bapak dengan sebutan Bapak, tapi panggil dengan sebutan Chef. Oke? Siap? Siap apa? Oke. Siap, Chef. Ini kembaran Chef Juna. Jadi harus gini ya? Iya. Jadi Chef akan meminta kalian memasak hidangan. Hidangannya apa? Nasi goreng spesial, ekstra ayam crispy, dan salad. Oke, coba lihat dulu ke Bapak. Lihat posisi kertasnya. Yang kecil di atas, sudah. Di atas ini kalian tuliskan nama restoran tempat kalian bekerja. Dalam waktu 3 menit, silakan tentukan ketua kelompok dan nama restorannya. Ditulis menggunakan spidol. Oke, silakan ditulis. Restoran mahal. Di sini ditulis nama restorannya. Restoran bintang 5. Ya, terserah kalian. Oke, sudah semua berarti ya membuat nama restorannya. Sekarang silakan dibuka alat dan bahannya. Dibuka dari plastiknya. Sudah dibuka? Coba lihat lagi ke depan, ke Bapak. Kotak pertama, kalian tulis nama menu. Nasi goreng spesial yang pertama. Ya. Nasi goreng spesial. Nasi goreng. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, silakan cari alat dan bahan yang kalian gunakan untuk membuat nasi goreng. Misalnya, lihat. Coba kelompok Komala lihat dulu ke Bapak. Kelompok Aldi lihat dulu ke Bapak. Kanza. Misal kalian membutuhkan bahannya ayam. Kalian tempel ayam menggunakan lem, kemudian kalian tempelkan di kotaknya.
kan? Oke, tepuk semangat, semangat. Oke, sudah semua? Lembar kerjanya sudah diisi semua? Kalau gitu kita akan melakukan presentasi ke depan. Kalau gitu kelompok pertama Bapak mau kelompok Aldi atau kelompok restoran bintang 5. Silakan di sini saja, tidak perlu ke depan. Maju, Aldi beserta anggotanya. Si itu di cut aja. Bahan yang kalian gunakan berulang apa saja? Keju, pisang, ayam, telur, satu, bubuk, gula, susu, Dan yang tidak kalian gunakan? jagung, oven, melon, kerak, telur, karet, mixer, panci, ikan mama, ikan, kerang, pada panjang dengan skor. Kita beri bos untuk kelompok restoran bintang 5. Kalian masakan siap apa? Jus Jus buah. apa saja? Blender, cangkir, Semangka, pisang, keju, parutan, air, susu, pisau, sendok, silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya kelompok Star Black. Mana maju? Oke, kelompok Star Black. Ayo teman-teman yang diperhatikan, kelompok Star Black akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memasak ayam crispy, salad buah, ayam goreng bawang putih dan Jadi kelompok Star Black memasak ayam goreng bawang putih untuk chef. Oke, bahan yang kalian gunakan berulang apa saja? kompor, daging, kecap, cabai, saus, tomat, bawang putih. Kita beri kelompok Star Black. Ayo kelompok, ayo kelompok. Kelompok. Ayo kelompok, speed talk dengan ketuanya Bapak Sipil. Chef Sipil. Kelompok speed talk ke tempat ya. Ini kalian masak sekarang. Nama masaknya? Apa? Namanya apa yang harus dikerjakan? Bagi, Oke, tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasi. Selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Nanti Bapak akan tampilkan soal dan kalian akan dibagikan barcode untuk menjawab soal. Coba bagikan dulu. Oke. Kita sudah pernah menggunakan ini, kita sudah familiar menggunakannya. Nanti jawaban yang kalian berikan akan Bapak scan. Kalau kita mau menjawab A, kita lihat, kita cari huruf A di atas barcode. Coba dilihat, ada A? Kita putar bagian A yang di atas. Kalau mau jawab D, iya, kita putar bagian yang D. Nanti akan Bapak scan menggunakan hand. Oke, kalau gitu bisa kita mulai ya. Soal pertama. 4 komponen utama berpikir komputasi. A. Abstraksi. B. Ekstraksi. C. Algoritma. D. Dekomposisi. Silakan dibuka jawabannya A, B, C atau D. Akan Bapak scan jawabannya ya. Ayo, silakan ditunjukkan. Ditunjukkan. Tidak perlu babe-babe. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar apa saja tadi? Berpikir komputasi.
Berpikir komputasi. Ada apa saja tadi? Dekomposisi, pengenalan, pola, abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Untuk anak murid hari ini, anak-anak Bapak yang cantik, yang ganteng, sudah sangat baik belajarnya, sudah nurut perintah yang telah Bapak berikan. Gimana perasaannya setelah belajar? Senang? Happy? Apa lagi? Seru nggak mainnya? Seru. Minggu depan kita mau bermain peran lagi? Iya, karena minggu depan kita belajar tentang robot. Iya, robot yang akan berguna untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Dan juga kita belajar menggunakan AI. Oke? Oke? Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau begitu Aldi silakan pimpin doa kawan-kawannya. Wow, asri. Insana lafi husri ilalahi. Wa